Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di videoku yang kali ini aku akan membahas tentang belajar sabar. Ya, belajar sabar. Lebih tepatnya sih aku bakal ngasih saran atau tips ya. Sedikit saran sih untuk bisa belajar sabar itu bagaimana. Ini berdasarkan dari pemikiran aku, percobaan aku, dan eksperimen aku. Tapi sih menurut aku, mungkin ini sudah dilakukan sama banyak orang di luar sana ya, nggak cuma aku sendiri. Nah, jadi gini, ketika kita marah-marah, ketika kita emosi, pasti kita pengen dong ngeluapin amarah kita, pasti kita pengen teriak-teriak, mungkin kita pengen marah-marah, kita pengen ceplas-ceplos, pokoknya ya seperti itulah gitu. Tapi sebenarnya kan itu nggak bagus ya, sebenarnya tuh nggak baik. Kalau misalnya kita berpikir jernih ketika kita marah-marah, ketika kita emosi, itu sebenarnya kita akan menyesal nantinya. Kok aku tadi kayak gitu ya, kok aku begitu ya, harusnya kan nggak kayak gitu ya, harusnya kan nggak seperti itu ya, harusnya aku bisa lebih ngontrol ya. Nah, itu sih yang susah. Dan di sini aku akan memberikan tips tentang itu, atau aku memberikan saran sedikit lah, sedikit aja sih, nggak banyak, karena ya menurut aku untuk benar-benar bisa sabar itu susah banget ya, susah banget banget. Nah, jadi kan gini, menurut aku, misalnya nih orang bikin kita kesel, orang bikin kita marah, entah dia marah-marah ke kita, entah dia berperilaku atau bertindak yang bisa memancing emosi kita gitu kan. Terus kalau misalnya kitanya nih kepancing nih, entah kita marahin dia balik, atau mungkin karena dia membuat kita kesel, tingkah lakunya dia membuat kita kesel, terus kita marah ke dia, terus nanti dianya nggak terima, akhirnya dia marah balik juga ke kita. Nah, kalau dia marah lagi ke kita, kitanya marah lagi ke dia, nggak akan kelar kan? Dia marah, kita marah, dibalas marah-marah, pokoknya kayak berantem nggak akan ada ujungnya. Karena kan gini, orang kalau misalnya marah, itu kan ibaratnya tuh kayak api ya. Seharusnya kitanya itu bisa menjadi air, kita bisa memadamkan api itu. Tapi kan itu susah banget, susahnya minta ampun. Nah, di sini aku bakalan ngasih tips atau saran bagaimana walaupun setidaknya kita nggak bisa jadi air, tapi minimal kita nggak jadi api juga. Jadi nggak sama-sama panas gitu loh. Gini sih, kalau misalnya kita marah nih, kita emosi, pastinya kan kita pengen banget meluapkan itu. Cuman begini, kita lebih baik menyingkir sejenak atau menjauh sejenak dari orang itu. Ya, berapa menit lah gitu, mungkin bisa setengah atau 1 jam, atau lebih lama mungkin lebih baik. Maksudnya gini, kita mengontrol emosi kita mengontrol amarah kita. Nah, ya kalau misalnya orang nih dibikin emosi, orang dibikin marah, untuk gak marah-marah itu gak mungkin sih ya, pasti gak mungkin. Aku sendiri pun juga gitu, pasti enggak lah, gak akan mungkin bilang ya udahlah, nggak usah dibikin emosi atau apa, nggak mungkin. Cuman di sini maksud aku yang tadi kita harus mencoba menyingkir sejenak atau menjauh sejenak dari orang itu, ya kita meluapkan emosi kita menjauh atau kita menyingkir, usahakan nggak ada orang ya, bener-bener kita sendirian, bener-bener kita nggak ada siapapun lah di sekitar kita. Pokoknya ketika kita mengeluapkan emosi kita itu nggak ada siapapun yang dengar, baik orang yang bersangkutan atau orang lain. Pokoknya cuma kita sendiri sama Allah dan juga 2 malaikat di samping kita lah pastinya. Nah, di situ kita luapin semua emosi kita luapin semua amarah kita mau ngomel apa, kita mau ngedumel apa, kita mau ngoceh-ngocehin apa, apapun yang pengen kita omongin, apapun yang pengen kita sampein tuh keluarin di situ semua. Mau sekali, mau 2 kali, mau berkali-kali, pokoknya keluarin aja, keluarin semua sampai bener-bener kitanya capek, sampai bener-bener kitanya tuh udah ngerasa lebih tenang, lebih adem. Dan kalau bisa ya,
kita curhatlah sama satu orang, ya dua nggak apa-apa, satu sih, satu aja cukup sih menurut aku. Kita curhat sama satu orang yang kita percaya, ya maksudnya tuh dia orang yang dekat sama kita, yang kalau misalnya kita cerita ke dia, kita curhat ke dia, itu dia nggak akan mungkin bocorin ke siapalah gitu. Karena emang ya bener sih, ketika kita lagi banyak pikiran tuh pasti kita butuh orang lah buat kita sharing, buat kita cerita, buat kita curhat, cuman sekedar untuk bisa mendengarkan kita aja lah gitu. Dan ini berpikirnya gini ya, kita cerita atau kita curhat itu bukan berarti kita mencari pembenaran, enggak, bukan berarti kita membela diri kita sendiri, tapi ya bener-bener kita cuman pengen, aku tuh pengen cerita nih begini bla 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 bla, abis itu ya udah gitu loh. Maksud aku ya biar cuman ada orang yang dengerin kita aja gitu loh. Nah, setelah kita udah melakukan itu, kita udah ngomel-ngomel sendiri, kita udah ngedumel-ngedumel sendiri, terus kita ya kalau bisa cerita sama orang, entah itu satu orang atau mungkin lebih, itu pikiran kita akan lebih sedikit tenang kan, hati kita akan lebih sedikit adem. Nah, baru deh kita boleh uh, bertemu lagi sama orang itu. Karena gini, ya maksud aku kan kalau misalnya kita menyingkir atau menjauhnya tuh mungkin sama orang yang nggak sering kita ketemu, atau mungkin nggak, ya udahlah ketemu mungkin sehari itu aja habis itu udah, itu kan ya mungkin kita bisa menyingkir lebih lama ya. Tapi kalau misalnya konteksnya misalnya nih kita teman kerja, atau mungkin uh, orang yang misalnya kita sering ketemu di rumah gitu kan nggak mungkin kan kita menyingkir dari dia tuh lama banget, nggak mungkin lah, pasti kan kita akan harus balik lagi gitu loh. Ya seperti yang aku bilang tadi, menyingkir atau menjauh minimal kalau nggak setengah ya 1 jam lah gitu, lebih ya lebih bagus gitu loh. Maksudnya kita cuman pengen mengontrol emosi kita aja, kita cuman pengen menghilangkan amarah kita sendirilah gitu kan, biar kita nggak marah-marah ke dia. Dan ya semoga sih harapannya ketika kita ketemu lagi sama orang itu ya udah nggak ada masalah gitu kan. Apalagi kalau misalnya orang itu tuh tipe orang, kan ada nih orang yang tipenya tuh kalau ngomong ya udah ceplas-ceplos aja gitu loh, udah uh, pokoknya ngomong-ngomong aja lah gitu, tapi abis itu ya udah gitu loh, bukan berarti misalnya itu masalah diperpanjang gitu kan, enggak gitu loh. Ya kalau misalnya kita berhadapannya dengan orang yang seperti itu kan akan lebih mudah. Jadi ketika kita udah berusaha untuk menyingkir dari dia, ketika kita balik lagi ke dia kan ya udah gitu, kayak semuanya tuh kayak ya udah nggak ada masalah gitu kan. Nah, ini kan tips dari aku ya, maksudnya ini saran aku yang ya mungkin beberapa kali pernah aku terapin di diri aku sendiri sih. Ya emang susah sih, susah banget, aku mengakui itu bener-bener susah. Maksudnya untuk mengontrol emosi kita, untuk bener-bener kita mengerem emosi kita, kita mengerem amarah kita supaya kita nggak marah-marah sama orang itu kan susah banget ya. Tapi ya namanya juga belajar, aku sendiri pun masih belajar, aku sendiri pun masih banyak salahnya. Dan saran aku ini kan cuman sedikit aja ya, sedikit saran. Sebenarnya aku yakin banget semua orang itu menyikapi hal ini tuh berbeda-beda, dan semua orang punya cara pandangnya sendiri, semua orang punya cara berpikirnya mereka sendiri, dan semua orang punya cara untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Di sini aku cuman pengen memberikan tips, memberikan saran dari pemikiran aku, dari percobaan aku, dan dari eksperimen aku sendiri. Tapi sih pastinya ini mungkin sudah banyak diterapkan sama beberapa orang ya. Karena kalau misalnya kita mengikuti amarah, mengikuti emosi, itu kan nggak baik ya. Akan menimbulkan hal-hal yang bisa lebih parah, bahkan bisa lebih buruk dari masalah utamanya tadi, karena memang kita nggak bisa mengontrol diri kita. Ya kalau misalnya kita nggak bisa mengontrol orang lain, minimal kan kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena yang paling susah itu adalah mengontrol diri sendiri, melawan diri sendiri. Itu that's true, itu bener banget. Nah, sekian aja saran aku, tips aku di video kali ini. Aku di sini cuma memberikan tips, memberikan saran, tapi ini masih sangat jauh dari sempurna. Ini masih sangat jauh dari apa ya, pokoknya
ya kesempurnaan itulah, maksudnya ini masih banyak banget kurangnya. Dan semoga apa yang aku sharing di sini, apa yang aku bagikan di sini bisa bermanfaat buat siapapun yang nonton, buat siapapun yang melihat, dan buat siapapun yang mengetahui videoku ini. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.